Istri ini menangis saat mencium suaminya. Setelah menghiburnya, dia diam-diam berlari keluar, duduk dan menangis di sebelah alas bunga. Jadi suaminya membuka perusahaan perencanaan kecil. Tetapi pasangan itu memeluk uang dan melarikan diri, meninggalkan setumpuk hutang yang harus dibayar. Jika mereka tidak membayar hutang tepat waktu, maka hal yang sambut mereka adalah penjara. Dan istri bodoh ini menulis surat wasiat, beritahu suaminya bahwa dia sudah memiliki asuransi. Jika sesuatu terjadi padanya, maka dia akan mendapatkan kompensasi yang tinggi. Mungkin uang itu akan membantu suaminya melunasi hutang. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa setelah dia meninggal, suaminya harus hidup dengan bahagia. Tak lama kemudian, dia pergi ke pantai, lepaskan sepatu berhak yang cantiknya, perlahan menuju laut besar. Saat ini, Seyang adalah pewaris sebuah hotel. Tepat pada waktunya untuk melihat sepatu hak tinggi di atas pasir. Bukankah ini sepatu yang dia pesan sebelumnya? Mengapa muncul di sini? Masih bertanya-tanya tentang pemilik sepatu. Lalu saat berbalik, dia terkejut karena dia melihat seorang wanita berjalan ke laut. Teriak Seyang dengan keras. Tetapi pihak lain tidak menjawab. Baru kemudian dia menyadari keseriusan masalah ini, dan buru-buru lari ke air, mencoba yang terbaik untuk membawa Hongjo ke darat. Tapi sekarang dia hanya ingin mati, harus berbalik arah dan terus ingin bunuh diri. Seyang tak berdaya, jadi dia langsung menamparkan lawan dengan tamparan. Hanya bisa membuat Hongjo bangun. Setelah itu, Seyang membawanya ke kamar VIP-nya. Ganti pakaian basah itu. Seok Hun menerima pemberitahuan, bergegas ke kamar Seyang. Hongjo merasa sangat aneh. Mengapa Seyang tidak bertanya mengapa dia bunuh diri? Apakah ini masih perlu ditanyakan? Wanita muda yang cantik, tiba-tiba mau mati. Satunya karena mengalami masalah dengan cinta. Kedua, karena kekurangan uang. Pada saat mereka berdua bersiap untuk percakapan yang lebih dalam, kemudian bel pintu berbunyi. Seok Hun datang. Begitu dia memasuki tempat itu, dia berlari memanggil Hongjo, terus bertanya. Lalu peluk dia dengan erat. Cinta ini membuat Seyang sangat mengagumi. Hatinya kesemutan. Pada saat yang sama, dia ingin segera menemukan pria untuk jatuh cinta. Hingga keduanya pergi. Seyang sendirian di kamar. Di kepalanya, gambar dari sebelumnya terus bermunculan. Meski merasa lucu, tapi dari lubuk hatinya, dia cemburu pada Hongjo. Saat kembali ke kamarnya, Hongjo meminta maaf kepada Seok Hun terlebih dahulu. Dia berharap suaminya bisa memaafkan perilaku bodohnya. Bagaimana bisa Seok Hun menyalahkannya? Sakitku sangat sakit. Hanya ingin menyalahkan, salahkan saja diri aku sendiri karena lemah. Hongjo terus bertanya pada Seok Hun. Siapa sebenarnya Seyang? Namun keduanya terlihat seperti sudah lama saling kenal. Seok Hun baru saja mengatakan bahwa dia adalah penyelamat hidup Hongjo. Dia tidak ingin mengulangi hubungan kalian berdua sebelumnya. Dia tak tahu, dia telah ditargetkan oleh Seyang sendiri. Berdasarkan penyelidikan, Seyang mengetahui bahwa rekan Seok Hun melarikan diri dengan membawa uang, meninggalkan utang hingga 1 miliar. Dalam hatinya Seyang berpikir, mungkinkah, hanya untuk uang kecil ini, istrinya ingin bunuh diri. Saat dia memalingkan wajah ke samping, secara kebetulan, dia melihat sepatu hak tinggi Hongjo yang lupakan. Dia tanpa sadar berjalan untuk mencobanya. Wah, lumayan keren juga. Seyang tidak tahu ide aneh macam apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, Seok Hun menerima telepon darinya. Tujuannya adalah untuk meminta datang mengambil sepatu. Apa yang sedang kamu bicarakan? 3 hari tukar 1 miliar, aku ingin menggunakan 1 miliar untuk mendapatkan 3 hari milikmu. Di sisi Hongjo, masih belum tahu tentang situasi suaminya. Dia dalam suasana hati yang bahagia untuk berjalan-jalan. Kebetulan bertemu anak Minwo. Anak laki-laki ini sangat sukanya. Karena tadi malam,
Ketika dia mengalami mimpi buruk, anak laki-laki itu berlari keluar sendirian. Beruntung bertemu Hongjo. Dia dengan hangat menghibur bocah itu. Sama seperti ibunya yang sudah meninggal. Jadi hanya melihatnya, bocah itu langsung merasa ingin melihat ibunya. Ketika Minwo mengetahui bahwa Hongjo sedang memilih hadiah, kemudian dia menawarkan untuk diizinkan membayar. Anggap saja sebagai balasan atas bantuannya tadi malam. Tapi Hongjo menolak dengan sopan. Lalu buru-buru pergi. Ini membuat Minwo semakin berdebar. Namun ada seorang wanita yang tidak tergerak oleh uang. Setelah keluar dari sana, sambil berdiri di lift hendak menuju ke kamar, kemudian Hongjo tiba-tiba melihat suaminya berdiri di depan pintu kamar Seyang. Dia tidak tahu apa yang suaminya lakukan. Gadis kaya ini sudah terlalu lama melajang, jadi merasa sedikit kesepian. Ketika dia melihat pasangan dalam cinta, kemudian hatinya juga sedikit berfluktuasi. Meskipun dia mengatakan dia tidak ingin bergantung pada laki-laki, tetapi menemukan seseorang untuk datang dan bersenang-senang bukanlah ide yang buruk. Segera, Seok Hun dipanggil di depannya. Seyang berkata dia ingin menggunakan 1 miliar untuk membeli 3 hari dari waktunya. Mendengar itu, Seok Hun langsung marah. Jika punya uang, bisakah kamu menghina orang lain secara sewenang-wenang? Sebagai manusia teladan, dia memiliki harga diri. Bagaimana dia bisa menyetujui permintaan konyol seperti itu? Seyang dengan angkuh berdiri. Tanyakan padanya apa itu harga diri. Bukankah seharusnya hidup lebih realistis sekarang? Dia saat ini memiliki utang 1 miliar. Sekarang ketika dia kembali ke Korea, dia harus menghadapi penjara. Jika memiliki harga diri, apakah dia tidak perlu masuk penjara? Selanjutnya, dia mengangkat telepon di atas meja. Transfer 100 juta ke rekening Seok Hun. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa dia akan mentransfer secara perlahan dalam 3 hari. Seok Hun agak tercengang. Aku tidak mengerti apa tujuan Seyang. Dan dia tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata. Dari saat ini, akan memberi dia tepat 1 jam untuk berpikir. Ketika memiliki jawabannya, kembalilah ke sini. Seok Hun langsung menolak. Langsung keluar. Seyang sepertinya dia sangat percaya diri. Tapi dia juga sangat khawatir. Takut Seok Hun tidak akan terpengaruh oleh uang. Saat ini, sang istri kembali dari jalan-jalan. Tak sengaja melihat suaminya berdiri di luar pintu kamar Seyang. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Awalnya berniat untuk buru-buru keluar untuk bertanya. Tapi hasilnya karena lift terlalu kencang untuk keluar. Seok Hun tidak tahu apa yang dilihatnya. Jadi sesaat kemudian, wajah bahagia muncul di depannya. Hongjo bertanya kemana dia baru saja pergi. Seok Hun mengatakannya lagi untuk meredakan suasana. Melihat suaminya masih berbohong, Hongjo kesal di dalam. Aku melihatmu dari lift. Kamu berdiri di depan pintu kamar wanita itu. Dia mengatakan kepada aku untuk datang mengambil sepatu. Sepertinya itu ditinggalkan di pantai olehmu. Hongjo lalu melanjutkan bertanya. Lalu di mana sepatunya? Ya ampun. Seok Hun hanya marah. Lupa ambil sepatu. Hongjo merasa indera keenamnya benar sekali. Seok Hun pasti menyembunyikan sesuatu. Jadi dia terpaksa bertanya. Tak disangka, sang suami tiba-tiba marah. Dia mendorong tangan Hongjo, membuat istri tidak berani bertanya lagi. Dia berpura-pura sangat tenang dan berjalan keluar ruangan. Pada titik ini, Seok Hun mengatakan yang sebenarnya. Selama dia tinggal di Hong Kong bersama Seyang selama 3 hari, maka dia akan mendapatkan 1 miliar. Pada saat yang sama, Seyang dengan elegan duduk di sofa, menunggu kemunculan Seok Hun. Sekali lagi dia melihat jam lagi. Ekspresi yang sangat tegang. Bahkan minum bir. Untuk menekan emosi, Seok Hun dan pihak istrinya terus bertengkar. Hongjo sangat marah. Apakah enak punya uang? Dia harus pergi bertanya pada diri sendiri.
Lihat berapa banyak uang pada akhirnya. Karena mengucapkan kata-kata itu bersamaan dengan tindakan istrinya untuk mencari Seyang, Seok Hun buru-buru menghentikannya. Juga katakan padanya untuk berpikir dengan hati-hati. Itu 1 miliar. Hanya memiliki jumlah ini. Kemudian dia mendapatkan kembali semua hutangnya. Dia bahkan tidak perlu masuk penjara. 3 hari akan berlalu dengan sangat cepat. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya. Tunjukkan Hongjo jumlah uang muka yang dia terima. Dia juga memuji Seyang karena bisa dipercaya. Dia pasti tidak akan menipu. Tetapi imbalan ini sulit diterima oleh istri manapun. Hongjo tidak terkecuali. Dia hidup dan mati tidak setuju dengan cara suaminya. Hongjo tidak ingin wanita lain menyentuhnya. Tapi Seok Hun berpikir, karena dia berutang jumlah uang ini, hanya membuat istrinya berpikir untuk bunuh diri. Itulah titik sebenarnya dari ketidakberdayaan. Dia memohon pada Hongjo untuk memberinya waktu 10 menit untuk berpikir. Jika tidak, cukup 5 menit saja. 1 miliar ini untuk dia. Maka godaannya terlalu besar. Hongjo melihat bahwa suaminya benar-benar tergila-gila. Dibilang dia akan pergi ke bandara dulu. Jika Seok Hun tidak datang, kemudian dia akan kembali ke Korea sendirian. Saat bersiap-siap duduk di taksi, dia masih berpegang pada harapan. Tapi dia tidak bisa melihat Seok Hun turun. Baru sekarang Hongjo menyadarinya. Mimpi buruknya baru saja dimulai. Tentang Seok Hun. Dia benar-benar mengikuti. Tapi liftnya terlambat. Seperti memberinya alasan. Dalam sekejap mata, Seok Hun muncul di depan kamar Seyang. Bahaya ya. Hanya 3 menit lagi.